Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-14. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Kutipan ini pendek. Kutipan ini mengisahkan kunjungan Yesus ke kampung halamannya, ke Nazaret. Yesus pulang kampung setelah dia berkeliling kemana-mana di daerah Galilea. Yesus sudah dikenal banyak orang. Yesus sudah melakukan bermacam-macam hal. Yesus sudah mempunyai banyak murid dan pengikut. Yesus boleh dikatakan sudah menjadi orang hebat. Ketika dia pulang, orang-orang sekampungnya juga kagum dengan dia. Mereka heran bahwa Yesus bisa menjadi seperti itu. Mereka heran bahwa Yesus bisa mempunyai banyak pengikut seperti itu. Namun ketika mereka menyadari bahwa Yesus orang di kampung mereka, mereka tahu siapa Yesus, mereka tahu saudara-saudara Yesus, mereka tahu latar belakang Yesus. Mereka semua mengenal Yesus sejak Yesus masih kecil. Menyadari semuanya itu, mereka bukanlah menjadi bangga, bukan malah menjadi bersukacita bahwa ada orang dari kampung mereka menjadi terkenal. Sebaliknya, mereka kemudian malah kecewa. Apa yang membuat mereka kecewa? Mereka kecewa karena mereka mempunyai pengharapan sangat tinggi terhadap Yesus. Pada waktu itu, wilayah Palestina dan sekitarnya, Galilea dan sekitarnya, dijajah oleh bangsa Romawi. Dan semua orang pada waktu itu mengharapkan kedatangan Mesias yang akan mengusir penjajah. Mesias politik yang akan memainkan peranan dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat, warga secara materi, secara ekonomi. Yesus yang sudah menjadi terkenal dan mempunyai banyak pengikut, mereka harapkan akan melakukan hal itu. Mereka harapkan Yesus akan bertindak, melakukan sesuatu bagi penjajah. Namun rupanya yang ditampilkan oleh Yesus atau yang ditawarkan oleh Yesus bukan seperti yang mereka harapkan. Oleh karena itu, orang-orang sekampung Yesus ini kecewa dengan alasan dua hal. Yang pertama, mereka merasa sudah mengenal Yesus. Mereka semua tahu latar belakang Yesus, identitas Yesus. Mereka tidak yakin bahwa Yesus hebat. Yang kedua, mereka mengharapkan
Yesus melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau Yesus ingin dihargai, kalau Yesus ingin didukung oleh orang-orang sekampung, maka Yesus harus tunduk kepada keinginan mereka. Tetapi ternyata Yesus tidak mau. Yang ditawarkan oleh Yesus bukan suatu peperangan, pemberontakan, atau pertumpahan darah. Sebaliknya, Yesus justru menawarkan kedamaian, menawarkan sikap anti kekerasan, menawarkan pengampunan, persaudaraan, persahabatan. Dan hal itu membuat orang-orang sekampung Yesus tidak senang. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan hari ini kita semua diingatkan bahwa menerima Yesus berarti menerima pewartaannya, karena Dia adalah Sabda yang menjadi manusia. Dia adalah suara Allah, isi hati Allah. Kalau kita menyatakan diri menjadi murid Yesus, percaya kepada Yesus, mau mengikuti Yesus, maka kita diajak untuk masuk ke dalam misteri kerajaan Allah, di mana nilai-nilai yang ditawarkan adalah kedamaian, kerukunan, persaudaraan, pengampunan, cinta kasih. Dan itu semua berarti membangun kehidupan bersama dengan saling meneguhkan, saling menguntungkan, saling menguatkan. Persis di sini kita mendapatkan persoalan terkait dengan iman kita. Orang-orang sekampung Yesus ingin mengatur Yesus, atau mereka ingin mengatur Tuhan menurut keinginan mereka. Maka ketika Yesus yang adalah orang Nazaret tampil sebagai orang Nazaret, mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus berarti membiarkan kehendak Allah, rencana Allah menjadi nyata dalam diri kita. Bukan kita yang mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur kita. Allah yang menuntun kita, Allah yang membenahi kehidupan kita, sehingga kita berjalan menurut jalan yang Dia tunjukkan, sehingga kita hidup menurut aturan-aturan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Disinilah orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung Yesus mengalami kegagalan. Mereka mendapatkan kunjungan spesial dari utusan Allah, tapi mereka hanya melihat Yesus dari sisi luarnya saja. Maka mereka kecewa karena mereka tidak menemukan Yesus seperti yang mereka inginkan.
marilah kita membuat perubahan cara pandang. Bukan Tuhan yang harus mengikuti kemauan kita, tapi kita yang harus mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Semoga jalan-jalan Tuhan menjadi nyata bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.